Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Termodinamika Teknik Kimia 1, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hukum kedua termodinamika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa statement terkait dengan hukum kedua termodinamika, yang salah satunya berbunyi sebagai berikut: tidak ada suatu peralatan pun yang bisa mengkonversikan panas yang diterima secara keseluruhan menjadi kerja. Dengan demikian, efisiensi termal dari suatu mesin kalor tidak mungkin mencapai 100%. Namun demikian, ada efisiensi maksimum yang bisa dicapai oleh suatu mesin kalor, di mana nilai dari efisiensi maksimum ini tergantung dari derajat reversibilitas siklus tersebut. Jika siklus tersebut beroperasi secara completely reversible atau secara keseluruhan beroperasi secara dapat balik, maka siklus tersebut bisa mencapai efisiensi maksimum. Dalam hal ini, mesin kalor yang beroperasi secara completely reversible adalah mesin Carnot. Dengan demikian, mesin Carnot merupakan suatu mesin kalor yang memberikan efisiensi maksimum yang mungkin dicapai. Pada grafik sebelah kanan menunjukkan suatu siklus Carnot yang dilukiskan dalam suatu diagram P versus S. Di sini sumbu tegaknya adalah tekanan atau P, kemudian sumbu mendatarnya ini adalah S atau entropi. Kemudian kondisi terminal dari siklus Carnot di sini dilukiskan pada titik 1, titik 2, titik 3, dan juga titik 4. Jadi siklusnya berputar dari titik 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, 3 ke 4, kemudian dari 4 kembali lagi ke 1. Oke, akan kita bahas prosesnya satu persatu. Dari titik 1 ke titik 2 ini adalah proses yang berlangsung di boiler, di mana proses yang terjadi adalah proses isothermal reversible. Pada tahapan ini, panas sejumlah Kh masuk ke dalam boiler. Kemudian tahapan 2 ke 3 ini adalah tahapan ekspansi adiabatis reversible yang berlangsung di turbin, di mana pada tahapan 2 dan 3 ke 3 ini dihasilkan kerja. Kemudian dari titik 3 ke titik 4 ini adalah tahapan yang terjadi di kondenser, di mana sisa-sisa uap yang belum terembunkan di turbin akan dikondensasikan di dalam kondenser ini, di mana proses yang terjadi adalah proses yang berlangsung secara isothermal reversible. Kemudian dari titik 4 ke titik 1 ini adalah proses yang terjadi di pompa, di mana campuran antara air dan uap yang belum terkondensasikan dinaikkan tekanannya dari tekanan P1 sampai ke tekanan P2. Jadi proses dari 4 ke 1 ini adalah suatu proses yang berlangsung secara adiabatik reversible. Kemudian, mengapa efisiensi Carnot tersebut bisa memberikan efisiensi maksimum? Itu akan kita buktikan dalam suatu penjelasan sederhana sebagai berikut. Misalkan di sini ada suatu reservoir panas bersuhu TH, kemudian ada suhu reservoir dingin bersuhu TC. Kemudian di sini ada suatu mesin kalor, katakanlah mesin kalor E, dan kita asumsikan bahwa mesin kalor E di sini memiliki efisiensi termal yang lebih tinggi daripada mesin kalor Carnot. Kemudian mesin kalor E di sini dikapel atau dikombinasikan dengan suatu refrigerator Carnot. Suatu refrigerator adalah suatu mesin yang prinsip kerjanya berkebalikan dengan mesin kalor, sehingga Carnot refrigerator sebagaimana mesin kalor Carnot adalah suatu refrigerator yang memiliki efisiensi yang paling tinggi juga. Nah, di sini mesin kalor E yang kita anggap efisiensi termalnya melebihi dari mesin kalor Carnot bekerja menghasilkan kerja ya sebesar W, di mana kerja sebesar W di sini
dihasilkan dari panas yang diberikan oleh reservoir panas sebesar KH aksen. Kemudian dari sini ada sejumlah panas yang dilepaskan ke lingkungan atau ke reservoir dingin, yaitu besarnya adalah KH aksen dikurangi dengan W. Nah, kemudian kerja yang dihasilkan oleh mesin kalor E tadi itu digunakan untuk menghidupkan refrigerator Carnot. Ya, di sini bisa kita lihat refrigerator Carnot di sini menerima kerja sebesar W, kemudian mensuplai panas ke reservoir panas sebesar KH. Sehingga dari sini ada sejumlah panas yang diambil dari reservoir dingin, yaitu besarnya adalah KH dikurangi dengan W. Dengan mengasumsikan bahwa efisiensi mesin kalor E di sini lebih besar dari efisiensi refrigerator Carnot, maka di sini bisa kita tuliskan efisiensi thermal E adalah W per KH aksen, ya. W per KH aksen ini nilainya lebih besar dari W per KH. Sehingga karena nilai W pada sistem ini nilainya sama, dengan pertidaksamaan seperti ini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai KH itu lebih besar daripada KH aksen. Nah, selanjutnya kita lihat pada loop yang ada di bawah di sini. Loop yang ada di bawah di sini, kemudian di sini kita lihat ada panas masuk sebesar KH aksen min W, kemudian ada panas yang keluar yaitu sebesar KH min W. Sehingga panas yang diekstrak dari reservoir dingin adalah selisih antara panas yang masuk dan panas yang keluar, yaitu KH min W, ini adalah panas yang keluar, dikurangi dengan KH aksen min W, ini adalah panas yang masuk. Sehingga kalau W-nya ini nilainya sama, bisa kita saling coret, ya. Nilainya adalah KH min KH aksen. Dengan cara yang sama, kita juga membuat loop pada reservoir panas. Nah, di sini kita lihat yang keluar, panas yang keluar dari reservoir panas adalah KH aksen, sedangkan yang masuk adalah KH. Oke, sehingga selisih antara panas yang masuk dan panas yang keluar adalah yang masuk adalah KH, kemudian yang keluar adalah KH aksen. Nah, di sini akan kita lihat ternyata bahwa panas yang dilepaskan ke reservoir panas sama dengan panas yang dilepaskan dari reservoir dingin. Artinya, panas yang sejumlah KH min KH aksen dilepaskan dari reservoir dingin menuju ke reservoir panas, di mana hal ini bertentangan dengan hukum termodinamika yang sudah kita kenal sebelumnya, karena tidak mungkin panas mengalir dari suhu yang reservoir yang memiliki suhu lebih rendah ke suhu yang lebih tinggi. Sehingga dengan demikian ini adalah penyimpangan dari hukum termodinamika, dan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak mungkin memiliki suatu mesin kalor dengan efisiensi thermal yang lebih besar daripada efisiensi mesin Carnot. Kemudian dari penjelasan berikutnya nanti akan kita perlihatkan bahwa untuk suatu mesin Carnot, efisiensi thermalnya hanya tergantung pada suhu reservoir panas dan reservoir dingin, dan tidak tergantung pada lintasan prosesnya.
Diagram ini menunjukkan suatu siklus Carnot yang disusun pada diagram PV diagram. Jadi sebagai sumbu tegak adalah tekanan atau P, kemudian sumbu mendatarnya adalah volume atau V. Nah, di sini kita lihat bahwa suatu mesin Carnot beroperasi pada dua suhu reservoir, yaitu yang atas ini adalah suhu reservoir panas yaitu TH, kemudian yang bawah ini adalah suhu isotermal untuk reservoir dingin. Kemudian dari siklus ini kita juga lihat dari titik B ke titik C ini ada sejumlah panas yang masuk sebesar QH, yaitu panas yang dimasukkan di boiler. Kemudian dari titik D ke titik A di sini ada panas yang dilepaskan di kondenser yaitu sebesar QC. Nah, kemudian akan kita petunjukkan bahwa untuk mesin Carnot efisiensi kalornya atau efisiensi termalnya hanya merupakan fungsi dari suhu reservoir panas dan suhu reservoir dinginnya. Oke. Dari diagram sebelumnya kita ketahui bahwa dari titik A ke B ini adalah proses adiabatic compression, kemudian dari titik B ke C ini adalah isothermal expansion di boiler, kemudian dari C ke D ini adalah adiabatic expansion di turbin, kemudian dari D ke A adalah isothermal compression di kondensor. Untuk proses-proses yang berlangsung secara isothermal, yakni di B ke C dan juga D ke A, berlaku berdasarkan hukum termodinamika, delta U sama dengan Q min W. Karena prosesnya berlangsung secara isothermal, maka delta U nilainya sama dengan 0 atau Q sama dengan W. Kemudian untuk perubahan yang sangat kecil, maka nilai W di sini bisa kita dekati dengan P kalikan dV, dan untuk 1 mol gas ideal, P di sini nilainya sama dengan R kali T dibagi dengan V. Sehingga kalau kita masukkan atau kita integralkan dW di sini dari kondisi awal ke kondisi akhir, maka akan kita dapatkan sebagai berikut. Q sama dengan W dan W-nya sendiri sama dengan integral dari persamaan ini, yaitu R kalikan T ln V2 per V1, di mana V2 ini adalah volume akhir, sedangkan V1 ini adalah volume mula-mula. Nah, kemudian kalau persamaan ini kita aplikasikan pada proses-proses isothermal, yaitu di proses B ke C maupun proses D ke A, maka akan kita dapatkan misalkan untuk step B ke C, ini ada panas yang masuk sebesar QH dan nilainya sebesar R kalikan TH ln VC per VB, atau volume akhir dikurangi per volume awal. Kemudian dengan cara yang sama untuk proses dari D ke A, QC-nya sama dengan R kalikan TC ln VD per VA. Sebenarnya kalau kita aplikasikan berdasarkan rumus ini, maka persamaannya menjadi R kalikan TC ln VA per VD, karena volume akhirnya adalah volume di titik A, volume awalnya adalah volume di titik D. Tetapi karena nilai VA di sini lebih kecil dari volume VD, maka nilai dari ln-nya akan menjadi negatif. Padahal di sini yang diminta adalah nilai mutlak dari kalor yang terlibat atau kalor yang dilepaskan, sehingga nilainya menjadi kebalikannya, R kalikan TC ln VD per VA. Sehingga dari dua persamaan ini kalau kita bandingkan, perbandingan antara panas yang masuk dan panas yang keluar atau QH per QC menjadi TH ln VC per VB dibagi dengan TC ln VD per VA. Nah, ini persamaan ini kita anggap sebagai persamaan A. Kemudian untuk proses-proses yang berlangsung secara adiabatik, yaitu proses A ke B dan proses C ke D, adalah proses-proses di turbin dan juga pompa, berlaku hubungan delta U sama dengan Q min W. Karena prosesnya adiabatik, maka nilai Q sama dengan 0, sehingga delta U sama dengan min W. Kemudian kita tahu delta U
dihubungkan dengan perubahan suhu adalah demikian. Delta O sama dengan CV kalikan DT, sedangkan untuk W perubahan tenaga yang cukup kecil, ini harusnya dW ya. dW sama dengan P kalikan dV. Kemudian untuk 1 mol gas ideal, P di sini bisa kita substitusi dengan R kalikan T dibagi dengan V. Sehingga kalau diintegralkan menjadi R kalikan T per ln V2 per V1. Kemudian kedua persamaan ini, berdasarkan persamaan ini kita samakan, maka akan kita dapatkan min CV per R dt per T sama dengan dV per V. Sehingga dari kondisi sebelumnya untuk step A ke B, maka berlaku persamaan berikut. Integral CV per R dt per T dari suhu awal yaitu Tc ke Th sama dengan ln Va per Vb. Demikian juga dari step C ke step D adalah integral CV per R dt per T dari suhu Tc ke Th sama dengan ln Vd per Vc. Nah, dari dua persamaan ini, karena ruas kiri dari persamaan ini sama, maka akan kita dapatkan ln Va per Vb sama dengan ln Vd per Vc, atau bisa juga kita modifikasi, yaitu ln Vc per Vb sama dengan ln Vd per Va ya, bisa kita analogikan sebagai ln 1 per 2 sama dengan ln 2 per 4 ya. Hingga kalau dibalik hasilnya juga akan sama sebagaimana persamaan B di sini. Nah, kemudian persamaan B yang barusan kita dapatkan, kita substitusikan ke persamaan A sebelumnya yang sudah kita dapatkan di sini. Kita substitusikan, maka akan kita dapatkan bahwa perbandingan antara QH per QC sama dengan TH per TC. Sehingga kalau kita kembalikan ke definisi dari efisiensi termal, yaitu efisiensi termal adalah 1 min QC per QH, maka nilai QC per QH di sini kita substitusikan dengan TH per TC, sehingga kita dapatkan untuk mesin Carnot efisiensi kalornya adalah 1 dikurangi dengan TC per TH, atau 1 dikurangi dengan suhu perbandingan antara suhu reservoir dingin dibanding dengan suhu reservoir panas. Nah, yang perlu dijadikan catatan adalah ketika kita mengaplikasikan persamaan ini, maka satuan dari TC dan TH harus dalam satuan mutlak. Dalam artian, suhu yang dipakai adalah suhu Kelvin atau suhu Rankine ya. Jadi jangan sampai memasukkan suhu Celsius atau Fahrenheit ke dalam persamaan ini, karena suhu Fahrenheit maupun Celsius adalah suhu yang sifatnya relatif. Jadi harus Rankine atau juga Kelvin. Nah, jelas dari persamaan ini kita dapatkan bahwa ternyata untuk mesin Carnot efisiensi termalnya hanya tergantung dari suhu reservoir dingin dan suhu reservoir panas. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.